Menko Polhukam Mahfud MD pastikan tidak ada penundaan pemilu 2024. Dia mengakui memang selalu ada kecurangan di era reformasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD menegaskan tidak ada penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan periode jabatan presiden. Pasalnya, pemerintah telah mempersiapkan pemilihan umum atau pemilu serentak 2024 dengan bersungguh-sungguh. Dikatakan oleh Mahfud MD, berbagai instrumen telah dikerahkan pemerintah untuk memastikan pemilu tahun 2024 dapat terselenggara sesuai dengan yang telah disepakati, yakni pada tanggal 14 Februari 2024. Saya salah satu orang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik, tutur Mahfud MD. Mahfud mengatakan selalu terjadi kecurangan pemilu pada era reformasi. Namun, yang membedakan kecurangan pemilu pada era Orde Baru dengan era reformasi adalah pelaku kecurangannya. Kalau era Orde Baru, itu kecurangan dilakukan pemerintah. Sekarang, curangnya antara peserta pemilu. Partai A mencurangi Partai B. Di tempat lain, Partai B mencurangi Partai C. Ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu. Oleh karena itu, Mahfud memandang perlu untuk menjadikan pemilu lebih tertib guna mencegah berbagai gangguan yang dapat menghambat terlaksananya pemilu. Baik pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat harus lebih tertib. Nah, yang sekarang ini rebutan tidak karu-karuan dan tidak tertib. Itu yang harus kita tertibkan ke depan, karena reformasi itu sudah bagus aslinya. Bagusnya bagaimana? Sekarang kita bisa memilih orang sendiri, mencalonkan orang menjadi presiden. Sekarang boleh, kata Mahfud. Sebelumnya, isu mengenai penundaan pemilu kembali mencuat setelah munculnya persoalan sistem pemilu proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Isu penundaan pemilu telah berulang kali naik ke permukaan, dan telah berulang kali pula pemerintah menyatakan sikap bahwa pemilu 2024 akan berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama penyelenggara pemilu. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Pengadilan Negeri Jakarta soal keputusan tersebut dinilai membuat sensasi yang berlebihan. Masa KPU divonis kalah atas gugatan sebuah partai dalam perkara perdata oleh pengadilan negeri? Bahwa vonis itu salah, logikanya sederhana, mudah dipatahkan, tapi vonis ini bisa memancing kontroversi yang bisa mengganggu konsentrasi. Bisa saja nanti ada yang mempolitisir seakan-akan putusan itu benar. Mahfud pun mengajak KPU untuk naik banding ke tingkat pengadilan tinggi, melakukan perlawanan habis-habisan secara hukum. Dirinya meyakini KPU akan menang. Kalau secara logika hukum, pastilah KPU menang. Mengapa? Karena pengadilan negeri tidak punya wewenang untuk membuat vonis tersebut, kata Mahfud MD. Mahfud pun menjabarkan ada 4 alasan hukum KPU menang dalam perkara ini. Pertama, sengketa terkait proses, administrasi, dan hasil pemilu itu diatur sendiri dalam hukum. Kompetensi atas sengketa pemilu bukan di pengadilan negeri. Sengketa sebelum pencoblosan jika terkait proses administrasi yang memutus harus Bawaslu. Tetapi jika soal keputusan kepesertaan paling jauh hanya bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Partai Prima sudah kalah sengketa di Bawaslu dan sudah kalah di PT UN. Itulah penyelesaian sengketa administrasi jika terjadi sebelum pemungutan suara. Adapun jika terjadi sengketa setelah pemungutan suara atau sengketa hasil pemilu, maka menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi atau MK.
Dalam hal ini, tidak ada kompetensinya pengadilan umum. Perbuatan melawan hukum secara perdata tidak bisa dijadikan objek terhadap KPU dalam pelaksanaan pemilu. Kedua, hukuman penundaan pemilu atau semua prosesnya tidak bisa dijatuhkan oleh pengadilan negeri sebagai kasus perdata. Tidak ada hukuman penundaan pemilu yang bisa ditetapkan oleh pengadilan negeri. Menurut undang-undang, penundaan pemungutan suara dalam pemilu hanya bisa diberlakukan oleh KPU untuk daerah-daerah tertentu yang bermasalah sebagai alasan spesifik, bukan untuk Indonesia seluruhnya. Misalnya, di daerah yang sedang ditimpa bencana alam yang menyebabkan pemungutan suara tidak bisa dilakukan. Itu pun bukan berdasarkan vonis pengadilan, tetapi menjadi wewenang KPU untuk menentukannya sampai waktu tertentu. Ketiga, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa dimintakan eksekusi. Harus dilawan secara hukum dan rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi. Mengapa? Karena hak melakukan pemilu itu bukan hak perdata KPU. Keempat, penundaan pemilu hanya karena gugatan perdata partai politik, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan konstitusi yang telah menetapkan pemilu dilaksanakan selama 5 tahun sekali. Senada dengan Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa mengaku kaget mendengar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan penundaan pemilu 2024. Hamdan mempertanyakan kompetensi hakim dalam putusan penundaan pemilu tersebut. Saya kaget mendengar berita hari ini. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu 2024 selama 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Walaupun masih putusan tingkat pengadilan negeri yang masih bisa banding dan kasasi, tetapi perlu dipertanyakan pemahaman dan kompetensi hakim pengadilan negeri dalam memutuskan perkara tersebut. Jelas bisa salah paham atas objek gugatan, ucap Hamdan Zulfa. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan, seharusnya sengketa administrasi pemilu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sementara untuk sengketa hasil pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.